Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Jadi di sini kami akan mempresentasikan hasil UAS kami, yaitu dampak implementasi pemegang saham terhadap perusahaan. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan sekarang dengan disertai juga nanti di belakang ada studi kasus yang nyata juga ya. Oke, ini untuk kelompok kami. Nah, di sini akan saya jelaskan pengantarnya terlebih dahulu. Jadi pemegang saham itu berperan penting dalam menyediakan modal dan pengambilan keputusan strategis, mempengaruhi operasional, keuangan, dan reputasi perusahaan. Di era globalisasi, transparansi dan akuntabilitas menjadi kunci menjaga kepercayaan mereka. Hubungan yang harmonis dengan pemegang saham penting untuk kesuksesan jangka panjang. Nah, presentasi ini membahas peran, dampak, dan tantangan dalam mengelola hubungan dengan pemegang saham, serta menyajikan studi kasus yang relevan dengan apa yang kita bahas pada saat ini. Oke, ini akan dipresentasikan oleh rekan saya Fauzan. Silakan. Oke, untuk bentuk implementasi peran pemegang saham dan dampak pada aspek perusahaan. Yang pertama ada pengambilan keputusan yang strategis. Pemegang saham sendiri itu memiliki hak untuk ikut serta dalam pengambilan keputusan penting perusahaan, terutama melalui rapat umum pemegang saham atau RUPS. Mereka sendiri memengaruhi keputusan strategis terkait ekspansi bisnis, akuisisi, atau merger yang dapat menentukan arah jangka panjang perusahaan. Sebagai contoh, investasi pada pasar baru atau pengembangan lini produk baru seringkali menjadi fokus diskusi dalam RUPS. Apa-apa saja dampaknya? Pada dampak pertama ada kebutuhan strategis. Pemegang saham dapat memengaruhi keputusan terkait ekspansi bisnis, akuisisi, dan merger. Kedua, ada konflik kepentingan, yaitu perbedaan visi antar pemegang saham dapat memperlambat atau menghambat proses pengambilan keputusan. Terus, kedua, ada struktur kepemilikan dan kontrol, yaitu struktur kepemilikan saham untuk menentukan distribusi kekuasaan dalam perusahaan. Pemegang saham mayoritas memiliki kendali yang lebih besar terhadap arah strategis perusahaan. Apa saja dampaknya? Yaitu ada dampak stabilitas, yaitu ketidakseimbangan kontrol antara pemegang saham mayoritas dan minoritas dapat menyebabkan konflik internal, mempengaruhi stabilitas organisasi. Pada bagian ketiga akan dilanjutkan oleh rekan saya yaitu Alif. Oke, untuk yang ketiga adalah implementasi likuiditas pasar. Pemegang saham memiliki kemampuan untuk membeli atau menjual saham mereka di pasar sekunder, seperti bursa efek. Likuiditas ini memungkinkan saham perusahaan diperdagangkan dengan mudah di antara investor, tanpa memerlukan persetujuan langsung dari perusahaan. Proses ini didukung oleh infrastruktur pasar modal seperti broker, bursa saham, likuiditas pasar sangat memengaruhi harga saham. Perusahaan penjualan saham yang cepat dapat menaikkan harga, sementara peran tinggi dapat meningkatkannya. Pergerakan harga mencerminkan kinerja perusahaan dan persepsi pasar yang berdampak pada reputasi dan daya tarik investasi. Yang keempat, investasi modal. Investasi modal dari pemegang saham terjadi melalui pembelian saham, baik pada penawaran saham pada perdana IPO maupun saat perusahaan menerbitkan saham baru melalui right issue. Modal yang disuntikan oleh pemegang saham digunakan perusahaan untuk berbagai keperluan, seperti mendanai proyek baru, ekspansi ke pasar baru, pembelian aset, atau bahkan membayarkan utang. Dampak penyuntikan modal dari pemegang saham meningkatkan likuiditas perusahaan, memberikan fleksibilitas finansial untuk memenuhi kebutuhan operasional atau mendukung ekspansi jangka panjang. Dengan tambahan modal, perusahaan dapat mempercepat implementasi strategi pertumbuhan seperti pengembangan produk baru. Untuk yang kelima akan dilanjutkan oleh rekan saya, yaitu Fahmi. Berikutnya,
Saya akan menjelaskan dari ada implementasi dari pembagian dividen, yakni adalah suatu bentuk penghargaan perusahaan kepada pemegang saham atas investasi mereka. Proses ini dimulai dengan keputusan direksi mengenai jumlah laba yang dialokasikan untuk dividen, yang kemudian disetujui melalui rapat umum pemegang saham tersebut. Kemudian dividen dapat membayarkan dalam bentuk tunai atau saham, tergantung pada kebijakan yang telah ditentukan. Dampak sendiri pada implementasi ini yakni adalah ada pemberian insentif finansial kepada pemegang saham sehingga meningkatkan loyalitas dan kepercayaan mereka terhadap perusahaan. Bagi investor sendiri, dividen menjadi salah satu indikator stabilitas dan profitabilitas perusahaan yang dapat menarik lebih banyak lagi minat dari calon investor baru. Kemudian selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya terdapat contoh kasus pada PT Sumalindo Lestari Jaya. PT Sumalindo Lestari Jaya Tbk adalah contoh nyata dari dampak buruk tata kelola yang tidak optimal terhadap pemegang saham minoritas. Perusahaan ini terlibat dalam berbagai pelanggaran seperti pemberian utang tanpa jaminan, penjualan zero coupon bonds dari anak perusahaan, divestasi saham tanpa persetujuan, dan inebranch akset tanpa konsultasi yang memadai. Upaya pemegang saham minoritas untuk memperjuangkan hak mereka seringkali diabaikan. Bahkan RUPS yang diajukan selalu digagalkan. Kasus ini menyoroti kelemahan dalam implementasi UU Perseroan terbatas, khususnya pada pasal 138 hingga 141 yang seharusnya melindungi hak pemegang saham tentang perlunya reformasi hukum dan peningkatan tata kelola untuk menciptakan lingkungan bisnis yang lebih adil dan transparan. Next. Selanjutnya terdapat kesimpulan, pemegang saham memberikan dampak yang luas terhadap berbagai aspek perusahaan, mulai dari pengambilan keputusan strategis hingga reputasi di pasar. Oleh karena itu, manajemen perlu mengelola hubungan dengan pemegang saham secara hati-hati untuk memastikan sinergi antara kepentingan mereka dan tujuan perusahaan secara keseluruhan. Transparansi, komunikasi yang efektif, dan resolusi konflik yang baik adalah kunci utama untuk menciptakan hubungan yang harmonis dan produktif. Dengan mengutamakan tata kelola perusahaan yang baik, perusahaan dapat menciptakan nilai tambah bagi semua pemangku kepentingan, termasuk pemegang saham. Sekian presentasi dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.